Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfirani dengan PM 23 111 030 119. Saya akan menyelesaikan tugas resum video dengan judul Jasa Ekosistem Perairan. Sumber daya alam terbatas dan harus dieksploitasi agar tidak habis di masa yang mendatang, sehingga generasi mendatang akan mendapatkan aksesnya. Makanan laut yang dibudidayakan sangat hemat sumber daya jika dibandingkan dengan industri hewan lainnya, karena rasio konversi pakan atau beberapa banyak pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan protein sekitar 1,1. Rasio konversi pakan untuk daging sapi, babi, dan ayam bervariasi antara 2,2 sampai 10. Hasilnya referensi protein dan referensi energi makanan laut sangat tinggi. Mengapa aquaculture sangat penting bagi jaminan ketahanan pangan di masa depan? Menurut FAO, aquaculture akan menjamin pasokan produk akuatik dalam waktu dekat karena populasi manusia harus tumbuh dan stok ikan liar sudah dieksploitasi secara berlebihan. Ikan memiliki kualitas gizi yang tak tertandingi karena kualitas protein dan profil asam lemaknya yang tinggi, serta merupakan sumber mineral dan vitamin yang baik. Distribusi ikan ke daerah-daerah dengan sedikit atau tidak ada akses ke makanan ini. Aquaculture berinteraksi dengan lingkungan, menggunakan sumber daya alam, dan menyebabkan perubahan pada lingkungan. Dari semua dampak aquaculture, yang paling penting adalah bahan organik berlebih, penggunaan obat-obatan, interaksi biologis, degradasi habitat, sumber daya alam liar atau air, pakan, dan lain-lain. Barang lingkungan, budidaya perikanan, produk atau ikan karang, limbah atau pakan, limbah, metabolisme atau obat-obatan. Bagaimana kita dapat mengurangi dampak ini dan melindungi lingkungan? 1. Lokasi budidaya harus dipikirkan dengan baik. Menggunakan pakan dengan formulasi yang mendekati kebutuhan ikan seperti FCR dapat memaksimalkan dan limbah dapat dimaksimalkan. Diminimalisasikan distribusi dan jumlah pakan berdasarkan biomasa dan suhu air. 3. Memperhatikan kesejahteraan ikan. Mengintegrasikan tingkat trofik lainnya sehingga kelebihan bahan organik dapat digunakan. Aquaculture multirofik terpadu didasarkan pada fungsi ekosistem. Beberapa spesies dari tingkat trofik yang berbeda dibudidayakan. Aliran nutrisi dibagi oleh spesies yang berbeda. Semua spesies yang dibudidayakan dapat dikomersilkan kegiatan di lipatan ilmiah. Komite ilmiah dan teknik 14 pertemuan artikel sedangkan indikator dan kriteria definisi menilai proyek, buku, dan lain-lain. Kontribusi terhadap jaringan kerjasama orientasi untuk program penelitian internasional. Manual praktik pengelolaan yang baik. Kerjasama Korovia di bidang perikanan, inisiatif dan isu yang mandul, strategi mobilitas sumber daya. GM menawarkan perangkat praktis bagi negara untuk merancang strategi mobilisasi sumber daya nasional dengan fokus pada sumber pendanaan yang beragam, kemitraan publik swasta, dan penguatan tata kelola lahan dengan kebutuhan untuk adaptasi dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan untuk memenuhi tantangan pendanaan. Inisiatif baru lainnya, badai pasir dan debu, regelan kepemilikan tanah, dan gender keajaiban Leonardo. Karakteristik dan pentingnya kolektivitas dan habitat.
Habitat koraligen terdapat mulai dari zona fotik sampai batas akhir zona mesofotik, di mana konstruksi utamanya adalah organisme pengapur, terutama spesies alga, koralin, juga karang dan moluska. Dalam hal keanekaragaman hayati, habitat Coralligenus dianggap sebagai ekosistem bentik kedua di Mediterania. Perkiraan mencakup sekitar 1.300 alga, 1.200 spesies invertebrata. Pertama adalah padang lamun. Habitat pertamanya adalah padang lamun Oceanica. Spesies dominan dan pembangun utama mungkin berinovasi berdasarkan kedalaman dan wilayah. Undetea, Petuala, dan Tuna hamilida. 2. Euchela cichratus dan Euchela cavolini. 4. Peyesonia dan Squaremaria atau Rhodophyllita. Karakteristik pentingnya dan kompleksitas geografisal. Habitat koraligen terdapat mulai dari zona fotik sampai batas akhir zona mesofotik, di mana biom utama adalah organisme pengapur utama, terutama spesies alga, koralin, juga karang, dan moluska. Pengasaman laut dan ciri-ciri lainnya. Pengasaman laut adalah menurut pH lautan bumi yang terus terjadi disebabkan oleh penyerapan karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer. CO2 bereaksi dengan air laut membentuk asam karbonat yang menurunkan pH. Proses ini terjadi pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dampak pada ekosistem laut global. Penurunan 0,1 unit pH menunjukkan peningkatan keasaman sebesar 30%. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.